Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita berjumpa lagi berjumpa. Kali ini dalam mata kuliah penyelidikan tanah dan lokasi. Ini pertemuan kita yang ketiga. Semoga teman-teman senantiasa sehat, diberi panjang umur yang barokah. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas apa itu penyelidikan tanah dan perannya di dalam perancangan bangunan sipil. Kemudian di pertemuan kedua, kita sudah membahas tahapan-tahapan yang ada dalam penyelidikan tanah. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas jumlah titik penyelidikan tanah dalam tahap perancangan. Jadi jumlah titik penyelidikan tanah dalam tahap perancangan dipengaruhi jenis strukturnya. Penyelidikan tanah perancangan bangunan gedung itu akan berbeda dengan penyelidikan tanah bangunan bendungan, berbeda dengan bangunan jalan, berbeda juga dengan penyelidikan tanah pada perancangan bangunan jembatan. Untuk gedung tinggi 8 lantai ke atas, kita membutuhkan satu titik setiap 300 meter persegi, atau dalam pola grid itu jaraknya 10 sampai 30 meter dengan minimal 3 titik per blok menara. Kalau dalam satu area itu dibangun beberapa tower atau menara atau beberapa gedung dengan ketinggian lantai di atas 8, maka masing-masing gedung dengan ketinggian 8 lantai ke atas itu harus memiliki minimum 3 titik per gedung. Dalam hal beberapa menara terletak berdekatan, maka dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Jadi kalau gedung di atas 8 lantainya itu berdekatan, maka data penyelidikan tanahnya itu bisa dianggap satu kesatuan. Tambahan titik itu diperlukan apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Kalau didapatkan hasil penyelidikan tanah antara titik yang satu dengan titik yang lain, itu ditemukan perlapisan tanah yang cukup signifikan bedanya, maka perlu dilakukan tambahan titik bor atau titik uji penyelidikan tanah yang lain, sondir misalnya, untuk mendapatkan hasil penyelidikan tanah yang valid. Untuk gedung dengan ketinggian 4 sampai dengan 7 lantai itu diperlukan satu titik setiap 400 meter persegi dalam pola
grade itu jarak antar grade-nya adalah 15 sampai dengan 40 meter dengan minimum 2 titik per gedung. Dalam hal beberapa gedung terletak berdekatan, maka bisa dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Harus dilakukan tambahan titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Jadi ini seperti gedung 8 lantai ke atas tadi. Kemudian untuk gedung tinggi kurang dari 4 lantai atau bangunan pabrik di luar rumah tinggal gitu ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini nanti diperuntukkan untuk gedung kurang dari 4 lantai atau bangunan pabrik di luar rumah tinggal. Diperlukan satu titik penyelidikan tanah setiap 600 meter persegi. Dalam pola grid, jarak antar gridnya itu adalah 25 meter sampai dengan 50 meter. Setiap satu gedung itu minimal harus ada satu titik penyelidikan tanah. Nah, karena hanya satu titik, maka diutamakan itu adalah titik bor, bukan titik sondir. Dalam hal beberapa gedung terletak berdekatan, dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Tambahan titik itu harus dilakukan apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Untuk gedung kurang dari 4 lantai dengan tapak yang sangat luas, lebih besar dari 25.000 meter persegi, diperlukan satu titik setiap 2.500 meter persegi. Dalam pola grid dengan jarak 50 meter sampai dengan 100 meter. Tambahan titik untuk menghasilkan potongan tanah pada orientasi. Jadi ini gedung kurang dari 4 lantai, cuman luas tapaknya itu sangat luas. Jadi lebih dari 25.000 meter persegi. Oleh karena tapaknya sangat luas, maka kita perlu mendetailkan penyelidikan tanah pada potongan-potongan yang kita pilih. Nah, pada potongan-potongan yang kita pilih tadi, itu diperlukan tambahan titik penyelidikan tanah. Untuk struktur memanjang, seperti jalan raya, jalan rel, kanal, tanggul, runway, dan taxiway, diperlukan satu titik per 50 sampai 200 meter. Kecuali runway dan taxiway, jarak maksimumnya dibatasi 100 meter. Pada tahapan penyelidikan tanah awal, kita boleh memperlebar
jarak antar titiknya. Tambahan titik dilakukan diantaranya apabila hasil investigasi awal menunjukkan adanya variasi tanah yang perlu diinvestigasi lebih detail. Kemudian untuk terowongan transportasi diperlukan satu titik setiap 10–75 meter pada daerah pemukiman dan 20–200 meter pada daerah terbuka. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal. Pada tahapan penyelidikan tanah awal, kita boleh menggunakan jarak antar titik yang lebih besar. Tambahan titik itu diperlukan apabila hasil investigasi awal menunjukkan adanya variasi tanah yang perlu diinvestigasi lebih detail. Pada setiap portal minimum ada satu titik. Untuk basement atau dinding penahan tanah, kalau tingginya kurang dari 6 meter, maka diperlukan satu titik setiap 15–40 meter. Kalau tingginya lebih besar dari 6 meter, diperlukan satu titik setiap 10–30 meter. Pada bangunan jembatan, untuk jembatan konvensional dengan bentang kurang dari 50 meter, maka diperlukan satu titik pada tiap abutmen dan pilar per 2 lajur lalu lintas. Untuk jembatan khusus, bentangnya lebih besar dari 50 meter, jembatan gantung misalnya dengan bentang lebih besar dari 50 meter, atau jembatan di laut, maka titik-titik penyelidikan tanah itu harus ditentukan oleh ahli geoteknik. Untuk konstruksi khusus seperti menara, fondasi mesin berat, dan tangki, itu diperlukan satu titik per 300 meter persegi tapak konstruksi dengan minimum satu titik tiap bangunan.